Aku nggak pernah punya anak. Yang ada cuma beban yang nyamar jadi manusia. Kalimat itu diucapkan ayah sambil menatapku seperti menatap sampah basah di selokan. Di ruang makan yang penuh cahaya lampu kristal, semua orang diam, lalu tertawa kecil. Kakakku menambahkan dengan suara pelan tapi cukup keras untuk menghancurkan harga diriku. Jujur aja, kita semua malu punya dia. Aku berdiri di sana, memegang amplop lamaran kerja yang baru saja ditolak. Tanganku gemetar, tapi yang lebih menyakitkan dari penolakan itu adalah tatapan mereka. Tatapan yang mengatakan aku gagal, tak berguna, sampah keluarga. Malam itu aku tidak membantah. Aku hanya menatap mereka satu persatu dan tersenyum tipis. Halo semuanya. Jika kamu pernah diremehkan, dihina, atau dianggap tidak berguna oleh orang terdekatmu sendiri, cerita ini mungkin akan terasa sangat dekat. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena setiap hari jam 11, kita akan upload kisah drama psikologis yang lebih dalam, lebih tajam, dan lebih mind-blowing. Dan tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Dan apakah kamu pernah dianggap tidak cukup oleh keluargamu sendiri? Sekarang, kita mulai. Rumah itu besar. Dindingnya dipenuhi foto keluarga. Semua ada di sana. Ayah dengan setelan mahalnya, ibu dengan senyum sosialitanya, kakakku dengan toga wisuda luar negeri. Semua kecuali aku. Kenapa kamu nggak bisa kayak Arman? Ayah menepuk meja. Dia jelas, karirnya jelas, masa depannya jelas. Kamu kerja serabutan, umur 25 belum jadi apa-apa. Aku menarik napas. Aku lagi coba bangun usaha sendiri ya. Ayah tertawa sinis. Usaha? Modalnya dari mana? Ide doang nggak bikin kamu jadi orang. Ibu menyela dengan nada halus tapi menusuk. Mama capek jawab pertanyaan tante-tante. Mereka tanya kamu kerja apa. Mama harus bilang apa? Pengangguran kreatif. Arman tersenyum miring. Sudahlah, mungkin dia memang gak punya kapasitas. Gak semua orang bisa jadi pemenang. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Aku bisa merasakan udara seperti menekan dadaku. Aku cuma butuh waktu, kataku pelan. Ayah berdiri. Tatapannya dingin. Waktu, kamu sudah buang 5 tahun hidupmu. Jujur saja, kamu itu sampah keluarga. Tidak menghasilkan, tidak membanggakan, hanya jadi beban. Sampah. Kata itu menggema di kepalaku. Tak ada yang membela, tak ada yang berkata cukup. Ibu hanya berkata lirih. Sudah, jangan kasar. Tapi dia tidak menyangkal. Aku melihat ke arah cermin di ruang makan. Refleksiku tampak kecil. Tidak berharga, seperti yang mereka katakan. Aku akan pergi, ucapku akhirnya. Ayah mengangkat bahu. Silahkan, toh rumah ini bukan tempat sampah. Arman terkekeh. Aku berjalan ke kamar, memasukkan beberapa pakaian ke das. Tak ada yang menghentikan, tak ada yang bertanya aku kemana. Di depan pintu, aku berhenti. Suatu hari nanti, kataku tanpa menoleh, kalian akan menatapku lagi, tapi saat itu, kalian tidak akan berani menyebutku sampah. Ayah mendengus. Mimpi. Pintu tertutup. Dan malam itu, aku benar-benar dihapus dari keluarga. 3 bulan pertama setelah aku keluar dari rumah itu, aku hampir menyerah. Kos sempit, bau lembab, uang menipis, dan yang paling menyakitkan bukan rasa lapar, tapi kalimat ayah yang terus berputar di kepalaku. Sampah keluarga. Kata itu seperti mantra yang berusaha menjadi kenyataan. Suatu malam, aku menatap layar laptop bekas yang sering mati sendiri. Proposal demi proposal ku kirim ke investor. Tidak ada yang membalas. Sampai satu email masuk.
Presentasikan ide Anda besok pukul 9. Perusahaan itu bukan perusahaan besar, hanya firma investasi kecil milik seorang pria bernama Pak Surya. Tapi itu satu-satunya pintu yang terbuka. Saat presentasi, Pak Surya menatapku lama. "Kamu terlihat terlalu muda untuk ambisi sebesar ini." "Ayah saya juga bilang begitu," jawabku tenang. Ia tersenyum tipis. "Dan kamu mau membuktikan dia salah?" Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya berkata pelan. "Saya mau membuktikan bahwa saya bukan sampah." Kalimat itu membuat ruangan hening. Pak Surya tertawa kecil. Orang yang ingin balas dendam biasanya gagal. "Saya tidak ingin balas dendam," kataku sambil menatap lurus ke matanya. "Saya ingin mereka sadar bahwa selama ini mereka berdiri di atas sesuatu yang mereka buang." Ia tidak diam, lalu menutup map presentasiku. "Saya tidak tertarik pada idemu." Dadaku sesak. "Tapi saya tertarik pada cara kamu menahan emosi." Ia berdiri. "Saya akan danai kamu dengan satu syarat." "Apa?" "Selama 5 tahun ke depan, namamu tidak boleh muncul. Semua akan atas nama perusahaan saya. Kamu bekerja dalam bayangan. Jika gagal, kamu benar-benar akan jadi sampah. Jika berhasil, kamu akan punya sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari uang." "Apa itu?" "Kendali." Aku tidak ragu. Saya setuju. Dan sejak hari itu, aku menghilang. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Aku bekerja 16 jam sehari. Aku belajar membaca laporan keuangan seperti membaca ekspresi manusia. Aku belajar bahwa uang bukan soal angka, tapi soal siapa yang memegang kendali. Perusahaan kecil itu tumbuh, diam-diam, tanpa sorotan media, tanpa namaku. Sementara itu, dari kejauhan, aku tetap memantau keluargaku. Arman semakin percaya diri. Bisnis properti keluarga berkembang pesat. Mereka sering tampil di majalah lokal. Foto mereka selalu tersenyum. Suatu malam, aku melihat berita kecil di portal ekonomi. Grup properti Kurniawan ekspansi ke kawasan timur. Aku tersenyum tipis. Kawasan timur. Tanah yang mereka beli besar-besaran adalah tanah yang perlahan kami akumulasi lewat perusahaan-perusahaan cangkang. Mereka tidak sadar, mereka membangun di atas tanah yang secara perlahan bukan lagi milik mereka sepenuhnya. Pak Surya pernah bertanya, "Kapan kamu mau muncul?" "Belum," jawabku. "Mereka masih terlalu percaya diri." Ia mengangguk. "Kamu sabar." "Ayah saya mengajarkan satu hal," kataku pelan. "Sampah itu dianggap tidak berbahaya sampai menumpuk dan menutup saluran." Pak Surya tertawa pelan. "Kamu tidak ingin mereka hancur ya?" Aku menatap layar yang menampilkan grafik saham perusahaan keluarga. "Aku tidak ingin mereka hancur," jawabku. "Aku ingin mereka sadar bahwa selama ini mereka berdiri di atas sesuatu yang mereka buang." Dan 5 tahun itu hampir selesai. Tahun kelima. Grup properti Kurniawan mengumumkan proyek terbesar mereka. Pembangunan kawasan bisnis terpadu di lahan yang mereka klaim sebagai aset keluarga paling strategis. Aku menghadiri konferensi pers itu, bukan sebagai tamu kehormatan, bukan sebagai investor, sebagai pria biasa yang duduk di baris belakang mengenakan jas sederhana dan masker hitam. Di atas panggung, Arman berbicara penuh percaya diri. "Proyek ini akan menjadi tonggak sejarah keluarga kami. Tanah ini sudah kami pegang bertahun-tahun. Tidak ada risiko." Aku tersenyum tipis. Tidak ada risiko. Seminggu kemudian, surat pertama dikirim. Bukan ancaman, bukan gugatan kasar. Hanya pemberitahuan legal bahwa 48% lahan inti proyek tersebut kini berada dalam kepemilikan perusahaan investasi baru bernama Narayana Capital. Perusahaan yang secara resmi dimiliki oleh Pak Surya. Telepon di kantor Pak Surya berdering tanpa henti.
Arman sendiri yang datang. Aku berada di ruangan sebelah, mendengar semuanya melalui speaker internal. Ini kesalahan administratif. Lahan itu milik keluarga kami. Pak Surya tenang. Dokumen tidak pernah salah, Pak Arman. Kami membeli saham tanah itu melalui akuisisi bertahap. Sah, legal, transparan. Siapa di belakang ini? Pak Surya tersenyum tipis. Investor. Arman terdiam beberapa detik. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, aku mendengar nada tidak yakin dalam suaranya. Berapa yang kalian mau? Kerjasama, jawab Pak Surya. Artinya, kami pegang kendali. Keheningan. Aku bisa membayangkan wajah Arman yang mulai kehilangan warna. Malam itu, keluarga berkumpul di rumah besar itu. Aku tahu karena salah satu analis kepercayaanku adalah staf lama mereka. Ayah marah besar. Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Arman membalas dengan nada tinggi. Semua dokumen bersih, tidak mungkin ada yang menyusup tanpa kita sadar. Ibu terdengar panik. Kalau proyek ini gagal, reputasi kita hancur. Ayah memukul meja. Kita cari siapa dalangnya. Aku menutup laptop. Mereka mulai merasa terancam. Tapi mereka belum tahu siapa yang berdiri di belakang bayangan itu. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan melakukan langkah kecil. Undangan rapat resmi dikirim ke kantor pusat grup properti Kurniawan. Agenda, negosiasi kendali proyek. Tempat, Gedung Narayana Capital. Waktu, Senin, pukul 10. Aku memastikan satu hal. Ruang rapat itu memiliki dinding kaca besar dengan logo perusahaan terpasang jelas di belakang kursi utama. Dan kursi itu akan kosong sampai mereka duduk. Pak Surya masuk ke ruanganku malam sebelumnya. Besok kamu mau muncul? Aku menggeleng. Belum. Kapan? Aku menatap foto lama di ponselku. Foto meja makan 5 tahun lalu. Tatapan merendahkan, senyum sinis. Besok mereka hanya akan merasa kecil, kataku pelan. Bukan membeku. Aku tersenyum tipis. Belum. Besok pagi, mereka akan melangkah ke gedung yang berdiri megah tanpa tahu bahwa fondasinya dibangun oleh orang yang pernah mereka sebut sampah. Dan untuk pertama kalinya, mereka akan merasakan sesuatu yang dulu sering mereka berikan kepadaku. Ketidakpastian. Senin pagi, pukul 9.55. Arman, ayah, dan 2 pengacara keluarga memasuki lobi Gedung Narayana Capital. Gedung kaca tinggi itu berdiri tepat di jantung kota. Lebih megah dari kantor pusat mereka sendiri. Aku melihat mereka dari lantai atas melalui CCTV. Ayah masih berjalan dengan wibawa, tapi langkahnya lebih cepat dari biasanya. Gelisah. Di ruang rapat utama, kursi kepala meja sengaja dikosongkan. Pak Surya berdiri menyambut mereka. Selamat pagi. Arman langsung duduk tanpa basa-basi. Kita selesaikan ini cepat. Berapa harga yang kalian minta? Pak Surya tersenyum tenang. Ini bukan soal harga. Ayah menyela, suaranya berat. Jangan main-main. Kami pikir kami tidak bisa lawan. Pak Surya tidak terpancing. Ia hanya memberi isyarat. Pintu belakang ruang rapat terbuka perlahan. Aku masuk. Jas hitam rapi, langkah stabil, tatapan tenang. Arman yang pertama melihatku. Ekspresinya berubah, dari kesal menjadi bingung. Apa kamu... Ayah menoleh. Dan untuk sepersekian detik, waktu berhenti. Aku melihatnya jelas. Tatapan yang dulu penuh penghinaan, kini kosong. Kamu? Suaranya hampir berbisik. Aku duduk di kursi kepala meja, kursi yang tadi kosong. Selamat pagi ya. Tidak ada yang bergerak.
Tidak ada yang berbicara. Ruangan terasa seperti kehilangan udara. Arman berdiri tiba-tiba. "Ini lelucon apa?" Pak Surya berbicara pelan. "Izinkan saya perkenalkan, Direktur Strategi Narayana Capital, investor utama proyek Anda." Aku menatap Arman lurus. Investor yang memegang 48% lahan inti. Wajahnya memucat. Ayah masih menatapku seolah mencoba memastikan aku nyata. "Kamu kerja di sini?" tanyanya pelan. Aku mensenyum tipis. "Bukan kerja." Aku menggeser map ke tengah meja. Dokumen kepemilikan, struktur saham, semua legal. Aku yang membeli sebagian besar saham perusahaan ini 2 tahun lalu. Keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Arman berusaha tertawa kecil. "Jangan bercanda." Aku tidak bercanda. Aku menatap ayah. 5 tahun lalu, ayah bilang aku sampah. Tidak menghasilkan, tidak punya nilai. Aku condong sedikit ke depan. Sekarang, proyek terbesar keluarga berdiri di atas keputusan yang aku tanda tangani. Tak ada yang membantah. Tak ada yang menyelah. Ayah mencoba menjaga suara tetap stabil. "Jadi, ini balas dendam?" Aku menggeleng pelan. "Kalau aku ingin balas dendam, proyek ini sudah berhenti minggu lalu." Arman mengempalkan tangan. "Lalu maumu apa?" Aku berdiri, berjalan perlahan mengelilingi meja. "Maumu apa ya?" ulangku lembut. "Apa yang biasanya ayah minta dari orang yang ayah anggap tidak berguna?" Ayah menelan ludah. Aku berhenti tepat di belakangnya. Pengakuan. Ruangan sunyi. "Aku tidak butuh uang kalian. Aku tidak butuh rumah itu. Aku hanya ingin satu hal." Aku kembali ke kursiku. Ayah lihat aku dan katakan, "Apakah aku masih sampah?" Ayah tidak langsung menjawab. Dan disitulah pertama kalinya aku melihatnya. Tangannya gemetar. Tapi twist sebenarnya belum selesai. Pak Surya menambahkan dengan tenang. "Ada satu detail lagi yang belum kami sampaikan." Arman menoleh cepat. "Apalagi?" Pak Surya membuka satu dokumen terakhir. "Jika kerjasama ini tidak disetujui hari ini, hak suara mayoritas akan berpindah penuh ke Narayana Capital." Arman membeku. Ayah menatapku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, mereka tidak punya kendali. Ruangan itu sunyi. Bukan sunyi karena tidak ada suara, tapi karena tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Arman membaca ulang dokumen itu dengan tangan gemetar. "Kalau kami tidak tanda tangan hari ini, kami kehilangan hak kendali penuh." Pak Surya menjawab datar. "Sesuai perjanjian, mayoritas suara otomatis berpindah." Arman menoleh ke ayah. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai anak emas, tapi sebagai pria yang kehilangan pegangan. Ayah masih menatapku. Tatapannya berbeda. Tidak lagi tinggi, tidak lagi merendahkan. Kosong. "Kamu merencanakan ini sejak awal?" Suaranya pelan. Aku menggeleng. "Tidak. Awalnya aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bukan sampah." Aku berhenti sejenak. Tapi 5 tahun memberi saya waktu untuk belajar satu hal. "Apa?" Arman berbisik. "Bahwa orang yang merasa paling kuat seringkali tidak sadar siapa yang menopang kakinya." Aku mendorong satu lembar tambahan ke tengah meja. "Ini opsi kedua." Arman cepat membacanya. Matanya melebar. "Kamu memberi kami kesempatan mempertahankan nama keluarga?" "Ya." Ayah akhirnya bicara. Suaranya serak. "Apa syaratnya?" Aku menatapnya lama. Bukan dengan marah. Bukan dengan dendam. Dengan ketenangan yang membuatnya tidak nyaman. "Sederhana." Aku berdiri. "Mulai hari ini, proyek ini tetap berjalan atas nama keluarga. Tapi keputusan strategis berada di bawah pengawasanku." Arman mendengus. "Jadi kamu tetap pegang kendali?" "Benar." Ayah menunduk perlahan. Itu momen yang tidak pernah kubayangkan 5 tahun lalu.
Pria yang pernah berkata aku tidak punya nilai, kini menunggu izinku. Ada satu syarat lagi, kataku. Keduanya menatapku. Tidak ada lagi kata sampah di keluarga ini. Tidak untukku, tidak untuk siapapun. Ayah menelan ludah. Lalu sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ia berdiri. Bukan untuk marah, bukan untuk mendominasi, tapi untuk menatapku sejajar. Ayah salah, katanya pelan. Arman membeku. Aku membeku. Ruangan terasa berhenti. Ayah melanjutkan. Ayah salah. Kamu bukan sampah. Kalimat itu tidak keras, tidak dramatis, tapi lebih berat dari semua hinaan 5 tahun lalu. Arman tidak berani menatapku. Ia hanya berkata lirih, "Kami tidak tahu." Aku tersenyum tipis. Memang, aku mengambil pulpen. Sekarang, kalian tahu. Satu persatu mereka menandatangani perjanjian. Bukan karena dipaksa, tapi karena tidak punya pilihan. Saat mereka berdiri untuk pergi, ayah berhenti di depan pintu. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Ia hanya menunduk sedikit dan berjalan keluar. Membeku, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa orang yang ia buang adalah fondasi yang menopangnya. Kadang yang paling menyakitkan bukan hinaan orang luar, tapi kalimat yang keluar dari meja makan sendiri. Aku tidak membalas dengan teriakan, tidak dengan penghancuran. Aku membalas dengan kendali, karena harga diri tidak perlu dibuktikan dengan kekerasan. Cukup dengan keberanian untuk tidak berhenti meski dianggap sampah. Jika kamu pernah diremehkan, jangan hancurkan mereka. Bangun dirimu, sampai suatu hari mereka tidak berani menatapmu. Terima kasih sudah menonton. Tulis di komentar, kalimat hinaan apa yang paling membekas dalam hidupmu? Dan apakah kamu sudah membuktikan mereka salah? Sampai jumpa di video berikutnya.